Bisa dengar suara saya ya? Selamat pagi, adik-adik semuanya. Yang saya banggakan yaitu adik-adik mahasiswa BBK 5 Bangsa Putro ya. Dan anak-anakku ya di SDN Bangsa Putro 1. Apa kabar adik-adik? Apakah bisa mendengar suara saya adik-adik? Baik, pagi ini kita akan membahas eh, pencegahan perundungan ya. Ya, kemarin adik-adik telah belajar ya dengan kakak-kakak mahasiswa mengenai perundungan atau bullying ya. Perundungan atau bullying. Nah, ini ya gambarnya di sini anak yang menangis ya. Karena perundungan itu artinya adalah orang yang apa? Dirundung, diganggu ya, mengusik. Jadi kalau adik-adik sering mengusik, nyenggol-nyenggol begitu ya, dan secara terus-menerus itu namanya bullying ya. Tujuannya itu katanya lelucon, tapi ternyata untuk menakut-nakuti dan menyakiti anak yang lebih lemah. Nah, ini akibatnya bahaya nih, bisa gangguan fisik maupun psikologis. Ya, adik-adik harus paham mengenai jenis-jenis bullying atau perundungan tadi. Nah, ini ya, menendang ya, dijongkrok ke ya ke depan gitu ya, ya kan? Nah, jadi kalau yang suka mencubit, apa yang suka mencubit, dorong ya, menjegal, menampar, menyeret itu nggak boleh ya. Juga ejek-ejekan ini ya, kamu jelek, gendut, sipit gitu ya, nggak boleh itu ya. Itu namanya perundungan verbal ya. Tadi kalau fisik kan memukul, kalau verbal dengan kata-kata. Ya, jelek, bundol gitu ya, gendut ya, atau stunting itu kan membuat anak ini tidak percaya diri gitu ya. Atau perundungan sosial, gimana perundungan sosial itu? Wis, nggak usah main dengan Budi ya. Budi itu jelek, badannya bau, ya, nulisnya lambat, bodoh. Nah, itu namanya perundungan sosial. Ya. Nah, atau yang marah ini, adik-adik sekarang kan terpapar dengan gadget ya. Nih, lewat media gadget namanya cyberbullying ya. Ngancam tapi sumbernya gak jelas ya. Itu di dunia maya ya. Nah, faktor-faktornya apa? Yang tak kalah pentingnya yaitu pola asuh orang tua. Orang tua yang suka menghukum, memukul, mencubit gitu ya. Sehingga anak itu menjadi apa? Percaya dirinya rendah. Nah, kalau anak itu percaya dirinya rendah, maka rentan menjadi korban. Nah, tapi kalau karena mangkel ya, dipukul di rumah, dipukul kakak, adik, Pak Lek, buliknya jadi dia menjadi pelaku, memukul temannya, ya, mengolok-ngolok, gitu. Itu tidak boleh. Apa sih dampaknya ya? Nah, dampaknya ini Dek ya, anak yang sering dibully, misalnya itu apa saja sih yang sering dibully itu biasanya yang beda sendiri, misalnya paling kecil, ya, rambutnya keriting, atau paling gendut gitu ya, atau memang kemampuannya, kecerdasannya beda ya, atau terlalu miskin atau terlalu kaya gitu ya, atau kelompok minoritas itu karena nggak paham terus dibully gitu ya. Nah, ini dampaknya jelek ya Dek ya, karena apa? Nah, ini ya,
Anaknya menjadi sakit-sakitan, ya, nggak mau sekolah, hari ini mules, besok pusing, ya, besok gemeter, kalau dipukuli bisa memar-memar, nggak mau makan, gitu ya. Bahkan beberapa sampai nggak bisa jalan, ya. Kalau kesehatan mental ini nangis jadinya ya. Takut, takut gelap, takut sendiri, sedih, nggak percaya diri, ya. Kalau cemas itu bolak-balik ke kamar mandi. Jantungnya drodok gitu ya. Sulit tidur. Terus nggak mau main dengan teman sebayanya, nggak mau sekolah seperti adik-adik ini nggak mau kumpul-kumpul. Bahkan menjadi mudah melawan gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Nah, bisa juga gangguan perkembangan anak ya. Biasanya ini apa? Jadi takut. Misalnya kumpul-kumpul di depan sekolah itu jadi takut. Kalau adik-adik semua kan tidak takut ya. Bagus. Kalau tepuk tangan untuk adik-adik semua ya. Anak-anakku di SDN Bangsa Putra 1. Selamat pagi bagi para guru. Begitu juga ya. Berikutnya, pelakunya bagaimana? Sebetulnya pelakunya juga akan terganggu ya. Ini ya. Jadi emosinya menjadi anak yang agresif, sering mencuri, itu kan juga jelek ya. Terus kepribadiannya nggak baik ya. Menentang orang tua, menentang guru, melanggar peraturan, sering bolos gitu. Terus orang-orang sekitarnya ya jadi males kan kumpul dengan anak seperti ini ya, dikucilkan. Jadi kalau dikucilkan akan semakin nakal gitu ya. Tentu saja kalau sampai dikeluarkan dari sekolah ya masa depannya menjadi suram, bisa menjadi pencuri, perampok atau penyalahgunaan SAT gitu ya. Nah, sayangnya kok takut ya, sulit karena ini di apa namanya diancam jadi nggak mau melapor. Nah, ini baiknya kemarin kakak-kakakmu ya di sini ya mahasiswa UNER ini membantu adik-adik kan kemarin adik-adik mengisi screening. Ini hasilnya ya. Nah, nah, ini ternyata ya ada yang pernah dipermalukan di depan umum itu juga ada ya. Yang berat satu orang ya kemarin kan ada screeningnya ya. Nah ini rata-rata ini sudah pernah ya. Ayo yang paling banyak ini mendapat julukan loh nggak boleh ya anak-anakku sayang ya. Mendapat julukan yang tidak diinginkan, elek, gendut, kurus gitu ya, sipit misalnya gitu ya. Itu ada 7 anak loh, kan eman sekali ya. Nah, yo siapa yang suka memukul, mengejek ini ada 5 orang, ya. Tentang warna kulit juga ada. Ini ya hasilnya ini cukup banyak, tolong diperhatikan ya. Eh, Nah ini ya, hampir semuanya loh. Ayo, siapa yang suka mendorong temannya, mengolok-ngolok? Itu paling banyak yang mengolok-ngolok ya. Itu mungkin anggapan adik-adik lucu, tapi itu cukup meresahkan. Tolong setelah dapat feedback ini jangan diulangi lagi ya. Dan yang sering mendorong, tolong untuk bu gurunya supaya mendapatkan ini ya, apa edukasi gitu ya. Nah, ini sebaiknya harus lapor ya ke pihak sekolah. Nah, ini terus bagaimana sih sebaiknya kalau gurunya kalau menghadapi seperti ini, kita menanggapi dengan bijaksana, gitu ya. Lalu apalagi? Nah, terima kasih ya, Dek, telah berani melapor. Ini bukan salahmu loh, kamu dikasih julukan gendut, jelek, keriting, pendek ya. Kok sampai didorong-dorong, nanti akan ibu bantu atau bapak bantu. Ya, katakan tidak atau menghindar dari teman-temanmu ya, yang seperti itu. Ya, dibuat suasana yang nyaman. Gitu ya.
Terus ini ya, diberikan teman-teman yang seimbang ya. Kalau yang melapor itu kita dengarkan, soroti perilaku yang tidak pantas. Gitu ya. Terus apalagi bantu mereka ya. Mungkin untuk pelaku, kita enggak pelakunya langsung dihukum di mana kan dilaporkan Budi suka mendorong, suka memukul, kita panggil juga lalu ditanya. Anakku, misalnya Bambang itu kenapa ya? Nak, kamu kok sering memukul, mendorong temanmu. Bagaimana rasanya kalau dipukul itu? Gitu ya. Nah, tentu saja dia tetap mendapat konsekuensi, akhirnya sadar dan memperbaiki kesalahannya ya, diajarkan untuk meminta maaf ya. Nah, saya share lagi supaya tidak tumpuk-tumpuk ya. Kita pada ini ya pelakunya tadi kita kasih gas ya. Nah ini tadi tumpuk-tumpuk saya ulangi ya hasilnya yang tadi ya. Bentar ya. Nah ini kita sebaiknya membentuk program anti bullying ya yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kelasmu ya, dan juga perlu pelatihan guru, juga membuat pedoman anti bullying begitu ya, memasukkan program ke dalam kurikulum ya. Nah, ini materi-materinya pembelajaran tentang etnis, agama, gender, fisik, dan sosial ekonomi. Guru sebaiknya berinteraksi dengan anak, ya. Terus melatih kemampuan agar anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, ya. Juga peka terhadap kebutuhan anak, ya. Dalam mengobati pelaku, gimana nih pelaku? Dan pencegahan bullying di sekolah perlu peran keluarga ya. Di sini Bapak Ibu harus berperan ya. Kan pengasuhan yang positif, jadi diberikan hak dan kewajiban anak. Kalau salah ya dihukum, kalau baik ya dipuji ya. Memberi contoh perilaku yang baik, misalnya apa? Mengucapkan selamat pagi, selamat siang, memberikan perhatian ya, tidak membentak atau memukul, dan komunikasi yang efektif gitu ya. Orang tua peka ya. Kenapa kok anaknya tiba-tiba diam? Kok ada luka-luka, sering mimpi buruk. Nah, itu sebaiknya segera dilaporkan ke gurunya ya. Ini juga tentu saja masyarakat di sekitarnya itu juga berperan ya. Begitu. Nah, terima kasih ya. Ini tadi ada yang ketumpuan ya, saya ulangi tadi sebentar. Yang ini ya. Nah, yang ini adik ya, yang ada yang tadi ketumpuan ini saya ulangi dulu. Terima kasih saya. Ini ya hasilnya feedbacknya kemarin. Ibu, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Ini saya share screen yang tadi
ya, yang ketumpuan tadi ya. Ya, Ibu, boleh. Ini ya hasilnya. Yo, ternyata cukup banyak ya yang mengolok-ngolok itu. Loh, terima kasih. Yang ngolok-ngolok itu cukup banyak loh. Yo, ini ya nanti ya. Jadi hasilnya ada loh ya yang membullying tadi. Tolong adik-adik yang suka mengolok, suka ini ya, yang banyak karena tadi mengolok-ngolok, mengejek itu juga termasuk perundungan. Jadi harus dihindari ya adik-adik. Ya. Oke, sekian penyajian dari saya. Ya, saya kembalikan waktunya ke Kakak Mika dan teman-teman ya. Oke. Aplaus untuk Kakak Mika dan teman-teman ya. Adik-adik semuanya ya, yes. Hebat ya, ya kakak-kakak semuanya ya kemarin menari bersama Stop Bullying ya. Nah, sekarang setelah melihat seperti ini bagaimana Kakak Mika perannya kepada adik-adik? Um, Mungkin kan setelah melihat hasil dari sebentar ya Ibu. Ya, ayo adik-adik ada perwakilan yang pernah mungkin menjadi korban. Coba berani angkat tangan. Yang pernah diejek temannya siapa? Ya, yang pernah dikucilkan siapa? Coba angkat tangan. Nanti akan dibantu Kakak Mika ya. Dan kawan itu kakak-kakakmu yang nanti akan membantu kalian ya. Senang kan berkumpul dengan tim BBK 5 ya. Terima kasih kepada kakak-kakak ya sudah ngajarin ngaji, les pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, baik. Silakan dilanjut Kakak Mika. Baik, Ibu. Mungkin terima kasih ya Ibu atas penyampaian materi. Ya, Mungkin kalau bisa kita akhiri ya, Bu, karena oke. sendiri ada Terima kasih urusan Kakak yang Mika. Acaranya boleh dilanjut, guys. Salam untuk kawan-kawan semua. Oke. Sampai jumpa besok di Bungso Potro. Selamat pagi adik-adik. Jenly.